Terima kasih atas kedatangan. Kami berhasil mengungkap 14 laporan polisi. Laporan polisi ini dilaporkan ada yang di Kesatuan Polres maupun Polsek jajaran terhadap kejahatan-kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan, kasus perampasan, kasus pencurian dengan pemberatan, dan kasus pencurian kendaraan bermotor. Ungkap kasus ini dilaksanakan oleh unit Jatanras banyak satu kasus, Resmob satu kasus curas dan satu TSK kasus curat dan atau penggelapan, Polsek Bablan 5 TSK kasus curanmor, Sektor Cibarusah 1 TSK kasus perampasan, Sektor Serang 2 TSK kasus curat, Polsek Cikarang Timur 2 TSK kasus curanmor, Polsek Tambun Selatan 2 TSK kasus curanmor, dan Polsek Cikarang Barat 1 TSK kasus curat. Dan TKP curasnya dapat kami jelaskan ada di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utara, Ruko Pasar Baru, Cikarang Utara, Kampung Teleng, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Untuk TKP curat ada di Jalan Kawasan Industri Deltamas, Bojongmangu. Yang kedua belakang bengkel Jalan Raya Kiai Haji R. Makmun, Nawawi. Yang ketiga di Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung. TKP curanmornya seperti tadi yang diungkap ada 3 polsek, ada di Babelan At-Taufik nomor 33, Ujung Malang Babelan, Villa Gading Harapan Babelan, Ujung Harapan Babelan, Rumah Sakit Tiara Babelan, Pasar Babelan. Maka tadi di polsek Babelan ada diungkap di TSK. Di Kampung Kedaung Gabus Tambun, Kampung Sawah Tanah Tinggi Tarumajaya, Kampung Bogor Tarumajaya, Jalan Raya Pondok Ungu di Babelan, Kampung Bunering di Cikarang Timur, Kampung Bugel Salam di Cikarang Timur, Ruko Citafil di Cikarang Timur, area SPBU 34 17554 di Cikarang Timur, Kampung Rawakalong di Tambun Utara, dan Kampung Gabus Tengah di Tambun Utara. Jadi ada 16 TKP dari 18 laporan polisi. TKP perampasan sendiri di Kampung Parung, Banten, Cibarusah. Aksi-aksi kejahatan itu, barang buktinya bisa rekan lihat dipaparkan di depan rekan-rekan. Ada celurit, ada kunci T, ya, ini kunci T, celurit, ada parang maupun hasil kejahatan, ya. TSK-nya yang diamankan sebanyak 18 orang, ya. Motifnya semuanya motif ekonomi dalam rangka mencari keuntungan yang akan digunakan oleh pribadi. Ya. Selanjutnya yang menjadi atensi dalam pengungkapan kasus ini adalah pencurian dengan kekerasan yang diungkap oleh gabungan unit Jatanras, unit Resmob, dan unit Reskrim Cikarang Utara. Jadi LP50 terdaftar di Polsek Cikarang. Tersangka EF Saifullah alias EF, pelapor Listiana Khairunisa. TKP curasnya di Kampung Teleng, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, jadi tersangka ini mempunyai pacar yang bekerja di rumah korban. Tersangka sendiri sering dimintai bantuan oleh korban untuk membantu ya, seperti pekerjaan rumah, urusan rumah. Dan pada saat melaksanakan aksinya, aksi tersangka ini terpergok oleh korban, sehingga korban mengalami kekerasan, ya, fisik. Walaupun pada saat itu korban menggunakan atau membawa senjata tajam, namun korban dibenturkan ke dinding dan sampai saat ini masih dalam perawatan rumah sakit. Alhamdulillah tidak sampai korban meninggal dunia, ya. Tapi terhadap aksi tersangka ini dikenakan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun ke atas, ya. Barang buktinya uang senilai 5 juta dan perhiasan, ya, ada gelang, cincin, liontin,
ada motor juga yang masih kami kejar, sekarang masuk dalam daftar pencarian barang. Motifnya ini digunakan untuk biaya pernikahan tersangka dengan pacarnya yang bekerja di rumah. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Kami tidak bosan-bosan mengimbau kepada masyarakat, membantu rekan-rekan media untuk masyarakat selalu setia saat waspada terhadap gangguan keamanan. Kita bersama-sama mengatasi gangguan keamanan ini bersama stakeholder terkait maupun masyarakat di Kabupaten Bekasi, sehingga tercipta situasi Kamtimas yang dinamis di Kabupaten Bekasi, sehingga dapat mendorong pembangunan yang sedang kita laksanakan. Ada yang ditanyakan dari rekan media? Izin tadi selain tadi upaya peningkatan dalam pengungkapan kasus-kasus termasuk penangkapan tersangka dari Polres dan Polsek Jajaran, ada upaya preventif atau pencegahan apa yang dilakukan baik itu curas ataupun curanmor dan kejahatan lainnya. Kemudian yang kedua itu tadi kan pacar dari tersangka itu, apakah yang di Cikarang Utara ikut terlibat dalam aksi pencurian itu atau tidak? Ya. Yang pertama saya jawab ya, upaya-upaya preventif itu tetap kami lakukan. Ya. Satuan-satuan samapta kami tetap berpatroli, jajaran polsek tetap berpatroli. Ya. Kita tetap juga mengintensifkan ya, satuan kamlim yang ada di perumahan-perumahan. Dan dapat saya jelaskan bahwa 3 minggu terakhir itu kami rutin menyambangi satuan satkamlim yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya. Digilir terus ya, setiap PJU maupun jajaran polsek menyambangi, istilahnya memberikan bantuan, memberikan pemahaman maupun mungkin membina bagaimana pelaksanaan satkamling yang ada. Upaya preventif pasti tetap dilakukan. Ya. Pencegahan ini tetap dilakukan karena bagi kami mencegah itu akan lebih baik. Ya. Dan kalaupun sudah terjadi kejahatan, ya inilah bukti kami tetap aware, tetap monitor situasi Kamtimas, dan pengungkapan ini memberikan bukti bahwa Polres Metro Bekasi tetap berusaha mengungkap dan menindak semua tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Ya. Yang kedua masih pendalaman untuk terhadap pacar tersangka. Ya. Jadi sampai saat ini pemeriksaan itu karena memang tersangka itu memang sudah paham situasi di TKP. Ya, karena dia kan sering diminta bantuan, ya, membersihkan atau mengecat. Ya. Nanti kalau memang didapatkan fakta dan bukti, maka akan penambahan saja memberikan arah ke sana. Ya. Demikian Pak. Ya.